بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. طيب. Kita bilang waktu belajar kemarin itu setiap huruf punya dua bagian, makhraj dan sifat, semuanya. Dan alhamdulillah kita kemarin udah belajar makharij al-huruf. Udah belajar makharij al-huruf. Umum, makhraj dari mana, keluar dari mana. Dan sifatul huruf itu kita punya apa di sifatul huruf? Kita punya dua bagian. Maksudnya apa? Udah bilang waktu pertama huruf itu punya dua bagian, ya. Dan sifat huruf itu punya dua bagian. Bagian pertama itu sifat yang punya lawan. Sifat yang punya apa? Lawan. Punya lawan. Fokus. Sifat punya lawan, sifat enggak punya lawan. Sifat punya lawan, sifat tidak punya lawan. Sifat yang punya lawan itu setiap huruf harus dapat 5. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Harus 5 dan sifat itu ikut huruf terus. Beda sama sifat yang nggak punya lawan. Yang nggak punya lawan, ada huruf yang dapat, ada huruf nggak dapat. Ada waktu kita baca, ada waktu kita tidak baca. Tapi yang punya lawan itu harus dibaca semuanya. Harus dibaca. Maksudnya apa harus dibaca? Harus dibaca waktu kita baca huruf. Sekarang kita mau baca huruf misal hamzah, harus dibaca sifat yang ada di huruf hamzah semua. Mau baca qaf, dibaca sifatnya yang 5 ini. Waktu baca huruf harus ikut terus. Baik. Kita lihat sifat yang pertama yang enggak punya lawan, kita akan bikin kanan kiri. Kanan kiri. Yang kanan misal yang sifat kuat, kiri sifat yang kurang kuat. Baik. Kita mulai sama yang pertama itu. Di awal ada sifat namanya apa? Namanya jahar. Sifat namanya jahar. Baik, jahar itu artinya apa ya? Dan lawan jahar apa? Jahar itu artinya jelas ya. Duluan kita harus tahu di sifat ini ada arti, ada cara membaca, ada hasil. Arti sifat itu apa? Cara membaca sifat itu bagaimana? Hasilnya apa? Baik. Siapa yang tahu jahar itu apa? Hah? Mana? Siapa yang tahu jahar itu apa? Jelas bukan, Syekh? Jelas. Jelas. Baik. Ini bagus kalau jelas. Baik. Cara membaca jelas itu bagaimana? Tidak keluar nafas. Tidak keluar udara. Tidak keluar nafas. Jadi kita cara membaca jahar itu tekan di udara ya. Tekan di nafas. Hasilnya suara diputus. Suara diputus. Enggak ada yang nafas yang keluar. Hasilnya suara diputus. Nafas diputus atau udara diputus. Jadi jahar itu fokus di udara, fokus di nafas. Oh, jadi kalau ini
Jahar maksudnya apa? Jahar maksudnya jelas. Jadi lawan jahar apa? Hamas. Lawan jahar hamas. Arti hamas? Tidak jelas. Samar. Tidak jelas atau samar atau baik. Cara membaca hamas? Udaranya. Ada udaranya. Udara. Enggak, kita bilang cara membaca. Ini cara membaca tekan di makhraj. Tekan di makhraj. Atau tekan di udara. Ini enggak ditekan. Dilepaskan. Iya, enggak ditekan di udara. Hasilnya mengalir, bukan ya? Seperti udaranya mengalir. Karena lawan. Itu betul enggak ada. Ini ada. Baik, contohin bagaimana? Kalau kita mau contohin bagaimana? Huruf zal. Fokus sama huruf zal. Huruf zal itu sifatnya apa? Jahar. Huruf zal jahar. Dan huruf tha hamas. Ini bagus. Baik. Bagaimana kita coba pakai pintu ini? Saya akan baca huruf zal jahar. Kita bilang di jahar udara apa? Diputus. Hasilnya enggak ada udara. Enggak ada udara. Baca huruf zal tapi enggak ada udara. Kalau saya baca salah. Baik. Huruf hamas, huruf tha hamas. Bagaimana? Ini lebih jelas. Waktu baca zal enggak ada, waktu baca ta ada. Sifat kedua. Sifat namanya apa? Namanya syiddah. Apa itu syiddah? Kuat. Syiddah itu maksudnya kuat. Cara membaca kuat itu dengan suara yang ditekan. Tekan di suara. Hasilnya? Suara terputus. Suara terputus. Hasilnya suara terputus. Ada. Nah, ini sama. Ini sama ini yang beda. Ini fokus di udara, ini fokus di suara. Tapi hasilnya sama. Lawan syiddah apa? Rakhawah. Maksud rakhawah? Kurang kuat. Cara membaca kurang kuat itu seperti lepas atau tidak tekan di makhraj. Tidak tekan di makhraj. Iya, yang ini tekan. Yang ini tekan, ini tidak. Dua-duanya tidak. Hasilnya suaranya mengalir. Seperti huruf apa? Kita coba juga dua huruf keluar dari satu tempat. Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Coba kita baca huruf hamzah. Fokus. Sekarang kita fokus di syiddah. Mana suara? Suara diputus. Kenapa? Karena syiddah. Enggak dibaca enggak. Baik. Huruf ha. Suaranya mengalir, masih agak tadi di huruf hamzah udah langsung putus. Ini. Ketiga sifat apa? Tiga istilah. Istilah. Apa itu istilah? Terangkat ya lidahnya. Terangkat atau naik. Apa itu? Lidah menuju ke lengan. Apa itu yang terangkat? Lidah. Ini? Lidah. Lidah. Oh, itu pangkal lidah. Pangkal lidah. Jangan bilang lidah aja. Lidah kita nggak tahu lidah di mana. Tapi pangkal lidah. Jadi istilah itu terangkat pangkal lidah.
terangkat. Apa itu yang terangkat atau apa itu yang naik? Pangkal lidah. Hasilnya apa? Suaranya Tebal. naik. Tebal. Suaranya Langit. Suaranya tebal. naik ke langit-langit. Enggak langit. Suaranya tebal. Hasilnya suara tebal. Udah lidah naik, suara tebal. Hasilnya suara tebal. Baik, lawan isti'la apa? Istifal. Apa itu istifal? Turun. Menurun. Lidah turun. Lidah turun. Apa itu yang turun? Lidah. Pangkal lidahnya. Pangkal lidah. Hasilnya Tipis. Suara tipis. suara tipis. Jadi isti'la itu naik, terangkat. Kalau isti'la. Apa? Pangkal lidah. Hasilnya tebal. Jadi tebal itu bukan karena isti'la, karena hasil isti'la. Jangan dibilang isti'la itu artinya tebal. Lah, bukan artinya tebal. Isti'la artinya naik, tapi ada hasil. Seperti jahar. Itu jelas. Artinya Oh, putus. jahar jelas. Tapi hasilnya apa? Diputus. Tapi jahar bukan diputus. Ada nama, ada arti, dan ada kerja, dan ada hasil. Baik. Isti'la sama istifal. Habis itu ada Itbaq. 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 Apa itu itbaq? Lengket. Apa itu? Yang lengket apa? Huruf. Lidah ketemu sama langit-langit atas. Pangkal lidahnya juga lengket. Jadi kalau kita mau baca itbaq, pangkal lidah Lebih naik. bertemu atau menempel di langit-langit atas. Tapi bukan semua bagian dari pangkal lidah. Biar masih ada tempat suara keluar. Iya. Bukan Jadi, semua dari apa sih? apa? Bukan semua dari apa? Yang itbaq tadi? Karena Bukan yang semua. itbaq itu, yang menempel itu, yang naik itu pangkal lidah. Tapi nggak semua. Sekarang di isti'la naik aja. Di itbaq menempel. Di isti'la di itbaq menempel. Waktu menempel jangan semua, karena kalau semua ditutup nanti nggak ada yang keluar. Nanti misal kita sekarang mau baca itbaq tapi semuanya menempel. Jadi seperti ini. Karena udah tutup. Ini itbaq. Lawan itbaq apa? Apa? Infitah. Bukan ya? Infitah. Iya, infitah. Infitah. Baik, itbaq itu maksudnya tertutup. Infitah lawan tertutup terbuka. Terpisah. Apa itu yang tertutup? Pangkal lidah. Di mana? Di langit-langit atas. Di langit-langit atas atau terangkat. Yang infitah itu tertutup, terbuka atau terpisah. Infitah. Maksudnya enggak menempel di langit-langit atas. Jadi itbaq itu harus syarat bisa baca itbaq harus lidah naik. Iya, angkat. Tapi infitah enggak ada syarat. Bisa lidah naik, bisa lidah turun, enggak ada masalah untuk infitah. Tapi itbaq syaratnya lidah naik. Jadi enggak bisa itbaq kalau enggak ada isti'la. Duluan harus ada huruf isti'la baru bisa itbaq. Tapi infitah enggak ada masalah. Ada itbaq, ada isti'la atau ada istifal, ikut semuanya, enggak ada masalah. Terakhir ada dua sifat. Namanya ini Itlaq dan idlaq. Apa itu ismat dan idlaq? Ini itu yang lancip-lancip itu kan sih yang ujung lidah. Ismat huruf yang sedikit berat karena jauh dari ujung lidah, jauh dari bibir. Idlaq lebih mudah karena keluar dari bibir atau ujung lidah. Tapi sifat ini nggak bisa merasa seperti ini. Jahar kita bisa merasa karena fokus di udara.
Syiddah kita bisa merasa karena fokus di Lidah. makhraj, di Suara. 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 Isti'la fokus di Pangkal tebal. lidah. Pangkal Itbaq lidah. fokus di terlalu tebal. Jadi ini bisa merasa semuanya. Tapi ismat dan idlaq nggak bisa. Kenapa? Kita harus mulai merasa ini dulu, yang 8 dulu. Kalau udah selesai itu, waktu baca merasa ada yang beda. Iya, saya udah merasa jahar, udah merasa rakhawa, udah merasa isti'la, udah merasa itbaq, udah merasa. Tapi ada lain. Apa itu? Itu yang ismat atau idlaq. Ini yang sifat ismat dan idlaq. Jangan banyak fikir untuk ismat dan idlaq karena enggak merasa seperti sifat lain. Itu seperti apa? Seperti kalau misal kita, ini untuk orang yang suka masak ya. Kalau makan, misal ke rumah teman, ke rumah makan, kemana aja. Dan makan, waktu makan merasa, ini dipakai 1, 2, 3 bumbu. Tapi ada bumbu beda, saya nggak tahu apa itu. Ada bumbu beda. Ini sama. Kita udah baca, ini hurufnya bunyi jahar dan syiddah dan isti'la dan itbaq, tapi ada satu merasa ada sedikit beda. Apa itu? Baru kita bisa ismat atau idlaq. Tapi kalau ada orang yang suka makan aja, nggak tahu ini bumbu apa, ini ada garam, nggak ada garam, ini ada gula, nggak ada gula. Gimana? Enak, alhamdulillah. Ada bumbu apa? Nggak tahu, tapi enak. Ini seperti orang yang nggak tahu dia baca jahar atau rakhawa atau jadi nggak bisa fokus di ismat dan idlaq. Seperti itu. Baik. Ini sifat yang punya lawan. Ada masalah dulu sama sifat ini? Dan mau nanya tentang sifat ini? Dwi Putri Syekh. Tadi saya kurang jelas yang itbaq, Syekh, penjelasannya tuh kan kalau yang awal-awal kan ada arti, cara, sama hasil. Kalau kayak itbaq itu hasilnya apa ya? Tebal juga ya? Artinya suaranya terlalu tebal. Terlalu tebal. Suara ya bunyinya terlalu tebal. Jadi ini tebal karena itbaq. Hasil itbaq tebal. Jadi hasil istilah tebal. Itbaq terlalu tebal. Kita akan contohin sekarang. Fokus. Huruf kha. Ya, itu huruf itbaq. Huruf isti'la. Tapi infitah. Terbuka. Isti'la tapi infitah. Ini huruf kha. Fokus sama saya. Kha. Sekarang kita mau baca huruf ta, yang isti'la tapi itbaq, bukan infitah. To. Yang terlalu tebal mana? Yang to. Ya, karena udah menempel. Jadi kha. Merasa ada buka di dalam, nggak ada yang tutup. Bangka lidah naik aja, tapi masih semua dibuka. Kha, dan juga kita merasa mudah waktu baca kha. Tapi to karena udah mempet tempat suara waktu keluar. Itu yang maksudnya. Beda itbaq sama isti'la. Berarti itbaq itu dia lebih naik lagi ya? Iya, sampai menempel. Sampai cuma sedikit aja rongga yang keluar suara. Iya, isti'la menempel tapi enggak naik. Misal, karena isti'la seperti ini. Ini isti'la. Ini istifal. Ini istifal. Ini isti'la, ini itbaq. Tapi bukan semua bangkai lidah, enggak, bagian aja. Baik. Sekarang kita mau pindah ke sifat yang enggak punya lawan. Tapi sebelumnya, lihat sifat ini, ada satu sifat ditambah di sini. Tawassut. Sifat itu dibilang ada huruf kuat sampai diputus suara. Ada huruf kurang kuat sampai malir. Ada huruf antara kuat
dan antara kurang kuat. Jadi sedang. Ada huruf di tengah. Bukan terlalu kuat, bukan terlalu kurang. Jadi gimana? Jadi ini dibikin sifat di tengah. Antara kuat dan antara kurang kuat. Apa itu? Sifat tawassut atau bainiyah. Sama. Ya, bainiyah atau tawassut. Baik. Kita sekarang lihat sifat yang tidak punya lawan. Sifat yang tidak punya lawan itu ada 7 ya. Ada berapa? 7. Ada 7. Enggak. Yang pertama itu apa? Sofir. Safir itu ya. Hah? Safir. Nah, Kita mulai sama Sofir. Sofir. Sofir itu maksudnya apa? Mirip Suara apa? Suara Suara yang apa? keluar dari 2 bibir. Apa? Suara yang keluar dari 2 bibir. Enggak cari kita keluar dari mana karena enggak dicari makhraj. Kita mau arti safir apa? mirip burung mendesis gitu. Mendistis, suaranya mendistis kalau kita mau baca safir. Jadi az. Sin ya. Safir itu untuk huruf apa? Sin ya. sin. Sin, sod, zai ya. Sod Zai. sama zai. Zai. Ya. Ini 3 huruf keluar dari satu makhraj dan bunyinya juga sifat safir. Sod. Jadi safir itu untuk huruf sad, sin. Sin, zai. Kedua apa? Sifat kedua? Qalqalah. Qalqalah ya. Qalqalah. Bisa qalqalah. Qalqalah. Qalqalah itu apa? Mantul. Makhraj yang bergetar ya. Suara yang digetarkan. Mantul. Ya, memantulkan huruf qalqalah yang 5 waktu sukun. Iya, waktu disukunkan. Jadi qalqalah enggak ikut waktu berharakat, enggak ikut. Safir ikut. Yang tadi yang 10 itu semua ikut. Itu enggak ada. Itu jangan dibahas. Itu enggak ada bahas. Ini itu ikut terus. Qalqalah ikut waktu kapan? Waktu yang disukunkan. Sukun. Sukun saja. Hurufnya yang dimatikan ya, disukunkan. Baju di toko. Si kof to. Ya, ada 5. Ini siapa yang bilang baju? Siapa? Dwi. Ya, baju di toko ada 5 huruf kan? Iya, ini ada yang mau belanja ya. Ya, Ngapalinnya gitu. Toko. Karena toko itu di bahasa Arab toko, kaf. Oh, lagi. Jadi toko. Karena ini bukan kof. Jadi kaf, ya, bukan kaf. Ini ada bisa ditulis dalam qutbu jad. Foto bujat. Belanja kan. Foto baju. Atau tulisannya apa sih? Oh, jadi kalau bahasa Arab tadi dia kaf ya. Apa? Qaf, bukan kaf. Kalau itu ki di bahasa Arab ya ke itu kaf. Seperti bahasa Inggris sama. Nah, bujat. Tapi kalau mau belanja nggak apa-apa. Baju di toko insyaallah. Ya, jadi keluarin. Di toko. Ketiga sifatnya apa? Sifat lin ya. Lembut. Lin. Kenapa dibilang sifat lin tapi nggak suka baca sifat lin? Kenapa? Kenapa? Apa pertanyaannya? Kenapa? Disebut lin tapi kalau dibaca kenapa nggak lin? Lin dan tahu artinya apa tapi nggak suka baca. Oh, khilaf. Enggak dianggap enteng aja. Itu artinya apa? Lembut. Lin itu lembut. Mudah. Lin itu untuk apa?
Waw dan sebelumnya fathah. fathah, ya sebelumnya fathah. Waw sukun, ya sukun didahuluin fathah. fathah. Ya sukun sebelumnya fathah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semuanya udah baca yaklin tapi masih keras. Di mana? Di asyaitan. Itu ya sukun sebelumnya fathah. Syaitan. Oh iya ya. Dan asyaitan. Enggak. Mana yang mudah? Mana yang lembut? Mana? Asyaitan. Asyaitan. Harus ya itu lebih mudah. Lebih lembut dari ya biasa. Lebih dari ya, mad dari ya, fathah dari. Enggak lebih. Karena bunyinya suka ini. Atau huruf waw seperti yang ada di mana? Yaum. Khawf. Oh. Baik. Sifat keempat apa? Takrir. Tafashi. Apa? Takrir. Tafashi. Bisa takrir, bisa tafashi. Enggak apa-apa. Kita ambil tafashi dulu. Apa itu tafashi? Merata dan menyebar. Rongga mulut dipenuhi udara ya. Udara yang menyebar di rongga mulut. Udara menyebar di rongga mulut bukan nih? Tafashi. Tafashi itu Merata atau menyebar. iya. Siapa yang punya TV yang lama? TV yang lama kayak apa sih, Syekh? Yang ada Yang lama, yang ada tabungnya itu. Yang belum bisa pakai apa ya? Yang belum bisa pakai internet, yang lama. Lama. Oh iya, kebayang sih. Waktu mau kalau mau beneran harus satu di atas, satu di bawah. Udah belum? Masih bentar ya. 1 jam sampai bisa lihat satu channel. Dulu punya Syekh. Biasanya semuanya udah punya. Itu kalau gak ada sinyal suaranya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Itu sih. Itu suara sih. Jadi kita mau baca asyaitan. Itu yang maksudnya tafashi. Lihat suaranya, suara TV itu full di dalam rumah ya. Bukan di tempat TV aja, enggak, karena suaranya besar jadi sampai rumah semuanya bisa dengar. Itu huruf shin, sampai mulut semuanya full dari suara shin. Itu yang maksudnya tafashi. Itu barangkali yang membuat kata huruf syaitan itu tadi jadinya keras ya. Jadi shinnya itu bukan keras. Yang kita mau jelas, enggak mau keras. Kalau desisnya itu desisnya ya. Enggak, tadi maksudnya terpengaruh sifat huruf tafashi itu membuat kita sering membaca asyaitan itu jadi nggak lembut gitu. Harusnya kan lembut tadi ya seperti yang saya contohin. Iya. Dan asyaitan, enggak kita harus lembut biar suaranya jelas. Karena juga huruf shin sifatnya bukan kuat. Kurang kuat, jadi kurang tekan. Huruf apa? Untuk tafashi Shin. Shin aja ya? Shin. Iya. Shin aja. Sekarang kita mau lanjut sama sifat kelima yang dibilang tadi apa? Takrir. Takrir. Apa itu takrir untuk huruf apa? Bergetar. Ro. Untuk huruf ra. Apa itu sifat takrir? Mengulang. Bergetarnya ujung lidah ya. Pengulangan. Ulang, iya. Ini untuk huruf ra harus ada sifat takrir. Yang dibilang sifat takrir itu ada biar kita nggak dibaca takrir. Salah. Sifat takrir harus ada. Jadi sekarang saya mau baca huruf ra tapi nggak dibaca takrir. Misal rijal, salah, harus rijal. Tapi jangan banyak takrir, jangan itu udah suara motor ya. Enggak, kita mau sedikit aja. Kalau tak sedikit, maksud apa sedikit? Waktu masuk aja huruf. Misal dengar
Berapa lama yang takrir, berapa lama yang ra tambah takrir. Ar. Saya baca takrir waktu masuk aja. Ar. Seperti itu. Atau tir. Ada sedikit takrir waktu kita masuk. Itu kita harus latihan. Bagaimana? Pertama, jangan keras di makhrajnya biar bisa lidah bergetar. Kalau kita misal baca seperti ini. Ar-Rahman, kuat, nggak bisa lidah. Karena saya keras di lidah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Ar-Rahman. Saya nggak tekan di huruf. Karena juga huruf ra sifatnya tawassut, bukan keras. Baik. Ini takrir. 5 takrir. 6. Istitolah. Istitolah bukan sih? Oh iya Pak. Belum istitolah. Istitolah kenapa tidak? Istitolah. Untuk huruf apa? Do. Istitalah untuk huruf bad. Bad yang do. Baik. Istitalah itu kita baca istitalah itu kenapa? Karena kalau fokus huruf bad bukan huruf kuat. Oh, tapi kita merasa huruf bad itu kuat. Enggak, itu kita bikin salah sendiri. Huruf bad bukan huruf kuat. Huruf bad huruf rakhawah. Rakhawah itu kita bilang tadi kurang kuat. Baik, sekarang saya mau baca huruf bad yang misal walad dhalin. Kayaknya nggak kelihatan. Kelihatan? Kayaknya nggak kelihatan. Kan mau nyontoin mau baca walad dhalin. Baik, walad dhalin itu bagaimana? Ini. Banyak suka baca walad dha. Didengar waktu saya tahan huruf dad atau tidak? Walad dhalin. Dengar tidak? Ya. Waktu saya tahan, selama tahan ada suara enggak? Enggak ada. Walad ada? Enggak. Tapi masalah karena huruf dad rakhawah. Rakhawah harus ada. Ini kenapa kita baca sifat istitalah. Sifat istitalah memanja suara ya. Lidah jadi seperti ini. Kita baca walam. Ya, gigi tutup ya. Gigi tutup. Walam. Dan suara masih ada. Walam. Kenapa masih ada? Karena istitalah dibikin lidah seperti ini. Ada suara. Bukan langsung walad. Enggak, suara pindah pelan-pelan. Walau ya, menunjuk suara. Walau bo mempanjang suara. Walau ini insya Allah waktu kita masuk huruf dad, khusus huruf dad keluar dari mana sifatnya semua akan latihan satu-satu. Fathah, dhamma, kasrah, dan sukun. Di akhir ada satu sifat lagi namanya apa? Inhiraf. Inhiraf itu nomor 7. Inhiraf. Apa itu inhiraf? Miring apa? Posisi lidah. Lidahnya lam sama ra. Lam sama ra. Inhiraf itu miring. Apa itu yang miring? Lam. Tidak di tempat. Inhiraf itu miring. Kalau kita di bahasa Arab misal dibilang orang itu waktu dulu orang baik, tapi sekarang dia udah inhiraf. Di awal dia lurus, sekarang udah inhiraf. Awal dia lurus, istiqamah, solat, sekarang udah inharaf.
Kalau kita bilang inharafa 'anil tariq, ya inharafa 'anil tariq maksudnya lagi berjalan tapi miring. Sampai ada masalah, sampai ya itu maksud inhiraf. Jadi sekarang ini inhiraf maksudnya apa? Maksud suara itu biasanya keluar dari sini. Semua dari sini. Tapi karena ada sifat inhiraf, jadi suara enggak keluar dari sini. Maksudnya. Kita lihat sekarang. Huruf lam, waktu kita baca huruf lam, semua di depan ini ditutup. Maksud dari dalam. Jadi Enggak ada suara keluar dari depan. Kenapa? Karena lidah menempel di langit-langit atas. Jadi suaranya keluar dari mana? Dari samping. Inhiraf itu di suara lam enggak keluar dari depan, keluar dari samping. Jadi sekarang kita baca enggak ada suara. Tapi fokus. Suara dari samping. Jadi lam seperti ini. Harus suara baca dari sini, tapi karena kita ditutup udah keluar dari kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Ya. Kalau ra gimana, Syekh? Ra bagaimana? Karena ra dikeluar dari depan. Ra lidahnya miring sedikit ke kanan. Lidah miring sedikit ke kanan kalau ra. Lidah. Lidah apanya sih samping jangan begini? Enggak. Ke kanan. Ke kanan, ke kiri, coba. Oh gitu, miring ya. Merasa enggak? Jangan sendiri, jangan miring sendiri. Enggak. Coba. Waktu di makhraj coba miring. Tapi jangan langsung miring mulut juga, enggak. Jadi ada sedikit miring ke kanan atau kiri, coba. Itu yang maksudnya karena di huruf ra keluar dari depan, lidah buka di ra. Iya, bukan dari samping. Enggak ada masalah di ra. Ini yang inhiraf di lam, yang inhiraf di ra. Nanti insya Allah juga kalau kita masuk huruf itu akan belajar satu sifat satu. Menjelaskan waktu fathah, waktu dhamma, waktu. Baik. Jadi lihat sini, ada huruf yang ikut, ada sifat yang ikut huruf, ada yang tidak. Ada yang waktu sukun, ada yang waktu harakat dan sukun, ada. Tapi yang tadi yang itu yang 10 sifat harus semua huruf punya sifat itu terus. Baca sukun ada, baca fathah ada, baca dhamma ada, huruf sendiri ada, di awal, di akhir, di mana aja sifat itu ikut terus. Ada yang mau nanya tentang sifat ini? Karena insya Allah dari bulan depan insya Allah kita langsung masuk makhraj al-halq. Di makhraj al-halq ada huruf hamzah. Huruf hamzah keluar dari mana? Sifatnya apa? Contohin huruf hamzah. Fathah, dhamma, kasrah. Di awal, di tengah. Semuanya akan belajar. Untuk huruf hamzah. Fokus sampai selesai hamzah. Baru ke ha. Baru habis itu. Satu-satu. Sekarang lagi umum aja. Iya. Ada yang mau nanya? Mau nanya. Silakan. Kalau misalnya ro-nya bertasdid gimana bacanya? Sama. Bertasdid. Huruf yang tasdid semuanya kita sedikit kuat karena udah 2 huruf dalam satu huruf aja. Jadi misal kita sekarang saya mau baca Rabbi, Ra Rabbi, ini huruf fathah. Lillahi Rabbi, fathah. Tapi kalau Ar-Rahman, tasydid. Merasa beda atau tidak? Semuanya ada. Sifat takrir ada, sifat inhiraf ada. Tapi yang beda nanti di suaranya lebih kuat huruf bertasydid aja. Jadi Ar-Rahman seperti saya tekan. Ditekan sedikit. Ya, jadi Ar-Rahman beda sama Qala Rabbi. Itu aja. Ini untuk semua huruf bertasydid.
Kalau tasydid itu ditekan atau Karena ditahan? tasydid itu udah 2 dalam 1. Ditekan ya nak, ditekan. Sedikit aja. Jadi Ar-Rahman, tekan tapi yang bukan yang keras. Ar-Rahman, enggak. Ar-Rahman, seperti itu. Ar-Rahman. Ya. Ada lagi? Dwi, mau nanya Syekh Dwi Putri. Istitolah itu untuk yang sukun huruf dot di tengah, dan itu contohin dong Syekh. Kan dia harus maju gitu ya. Kalau di tengah, kalau dia sukun di tengah dalam satu kata itu dia berada di tengah. Tapi saya nggak tahu katanya apa. Di tengah, di akhir, di mana aja? Nah, coba. Contohin. Oh, jadi ada gitu. Iya, ada yang panjang sedikit. Al-arm. Itu. Jangan keras biar enggak susah. Al-arm. Enggak. Al-arm. Karena sebetulnya rakawang. Kalau di tengah sukun itu karena walam. Walam. Gigi walam. Yum. Gigi harus nempel ya? Suka-suka ada dipantulkan. Gigi semua ditutup. Gigi digigit semua. Semua gigi. Jangan kalau seperti ini susah enggak semuanya. Iya. Jadi nggak boleh terlalu ditekan. Kita selesai sifat ini, coba latihan sendiri. Oh, ini artinya itu. Saya coba. Kalau kita udah masuk sifat nanti dan huruf, udah latihan. Jadi kalau masih ada masalah, dibenarin langsung. Baik, barakallahu fikum ajma'in, jazakumullahu khairan. Ini untuk hari ini sifatul huruf. Kalau pekan depan kita lanjut di baca dan tahsin, insyaallah. Sampai kita balik lagi ke teori tajwid insyaallah. Dan nanti makharij dan sifat al-huruf. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Asallahu subhanahu wa ta'ala bi karamihi an yaghfira li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa an yarda 'anna wa 'ankum رضاء لا سخط بعده إنه على ما يشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا Syekh, barakallahu fiik. Terima kasih Syekh. Jazakallahu khairan. Barakallah. Terima kasih nak. Syekh. Sudah hadir.